Hai guys, kembali lagi sama aku. Kali ini aku ingin share ke kalian pengalaman S2 aku di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta dengan jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Mohon maaf kalau suaranya kurang keras, agak bisik-bisik karena ini aku posisi bikin videonya malam hari jam 9, dimana kalau di desa itu kan jam segitu tuh udah pada tidur ya. Jadi buat kalian yang sekarang masih semester 7 atau yang sekarang sudah lulus dan kepingin lanjut atau ada niatan untuk lanjut kuliah, sedikit informasi kalau aku itu masuk S2 itu di tahun 2023 dan aku lulus di S1 itu tahun 2023 juga di bulan Mei. Aku masuk S2 perkuliahan yang aktif itu di bulan Agustus awal. Jadi emang aku langsung lanjut, nggak ada jeda sama sekali. Jedanya itu cuma 2 bulan tuh untuk persiapan pendaftaran dan sebagainya itu. Dan aku sekarang posisinya udah lulus, tapi masih belum wisuda, tapi sudah dinyatakan lulus, sudah yudisium, tapi tinggal nunggu wisuda saja. Aku lulusnya di semester 3, tapi ikut wisuda di semester 4. Yang pertama mengenai matkul Bahasa dan Sastra Arab di S2 itu seperti apa. Jadi secara garis besarnya mata kuliah S2 dengan jurusan Bahasa dan Sastra Arab itu dibagi menjadi 2, yakni bahasa atau linguistik dan juga sastra, yakni sastra Arab fokusnya ya teman-teman. Matkulnya seperti itu, dibagi 2 fokusnya karena kan Bahasa dan Sastra Arab nggak hanya satu disiplin ilmu fokusnya, tapi kan Bahasa dan Sastra Arab 2 disiplin ilmu. Jadi kalau linguistik itu contoh matkulnya seperti Matpen linguistik atau metode penelitian linguistik, teori linguistik. Kalau yang sastra itu juga sama, ada metode penelitian sastra, ada teori sastra dan sebagainya. Itu contoh 2-nya ya. Mungkin nanti next aku akan lebih jelaskan secara detail. Apakah ada UTS dan juga UAS? Tentu masih ada itu, tapi UTS-nya itu sesuai dengan kebijakan dosen masing-masing. Tapi kalau dalam aturan atau dalam kayak siakat itu ada UTS, ada UAS, tapi hampir sama aku S2 ini cuma 1 doang yang ada UTS-nya. Maksudnya tuh dari dosennya itu mengadakan ujian tengah semester. Untuk yang lainnya itu tidak ada, jadi langsung kita matkul seperti biasa. Kemudian UAS-nya pasti ada, dan itu pun UAS-nya lebih ke ini sih, lebih mandiri ya. UAS-nya itu lebih kebanyakan mandiri dan tugasnya lebih ke artikel teman-teman. Jadi UAS-nya itu tuh nggak kayak S1 lagi yang ada soalnya, sebutkan, jelaskan, apalagi ya, terus tulislah apa gitu, enggak. Apakah ada presentasi kalau untuk yang S2? Jawabannya masih dong. Nah, untuk presentasinya itu ada yang mandiri, maksudnya tuh perorangan, satu orang atau per mahasiswi. Ada juga yang 2 mahasiswi. Itu tergantung materi yang dikelompokkan sama dosennya, materi yang disampaikan yang akan kita pelajari selama 1 semester. Tapi lebih banyakkan satu orang untuk presentasi. Lalu apakah kalau S2 wajib menerbitin artikel jurnal? Jawabannya iya. Pokoknya harus ada minimal 1. Kalian itu harus nerbitin artikel dan terbit di jurnal, dan itu harus cinta. Untuk apa? Untuk nanti kalian mau ujian munakosah, ujian sidang tesis, karena itu persyaratannya. Kalau belum punya artikel itu juga nggak bisa sidang tesisnya, harus ditunda. Pokoknya sampai punya